Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat ya, sehat-sehat dan semangat untuk belajar. Amin, sehat. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah, di sini telah hadir ya beberapa orang-orang luar biasa tentunya yang mau belajar karena di sini adalah tempat media yang kami sediakan khusus ya kalau saya membangun tim atau eh, akademi khusus online. Nah, seperti itu ya Kim Academy namanya. Nah, di sini kami berikan secara free. Nah, secara free pun, namun inilah orang-orang pilihan. Nah, kita bukan melihat free atau tidaknya, tapi mungkin belum butuh atau kesibukan. Karena memang satu sisi, kalau training atau seminar atau Zoom itu banyak sekali akhir-akhir ini dan karena medianya sekarang sudah online, maka mungkin saja bentrok. Jadi kita bisa maklum. Nah, bagi yang memang kesulitan, ya semoga dimudahkan untuk bisa connect dan yang sudah hadir semoga jaringannya normal, bagus terus ya, sehingga bisa ikut sampai akhir. Karena apa yang akan saya bagikan ini adalah hal yang penting sebenarnya bagi kita yang memiliki bisnis. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki bisnis? Bisa. Ini berguna untuk banyak hal. Jadi funneling itu adalah salah satu langkah yang sangat itu sebenarnya sudah digunakan dari dulu, tapi orang nggak tahu dan atau istilahnya itu dibuat sekarang namanya funneling. Apa itu? Nah, ini akan kita kaji. Ya, Alhamdulillah bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah sudah bertambah yang hadir. Nah, semoga kita dimudahkan dan dilancarkan semuanya untuk pembelajaran pada hari ini. Dan tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kita akan belajar suatu hal yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Di sini boleh chat atau open mic siapa yang sudah punya produk dan yang belum. Nah, boleh chat sudah belum. Yuk, siapa yang sudah dan belum nih? Boleh chat biar tahu nih. Karena ilmu ini tadi kami sudah diskusi, salah satu peserta di sini ada Pak Azri, ya memang produk yang paling penting. Alhamdulillah sudah ya. Nah, produk ini itu sangat penting. Bahkan kalaupun dunia maya atau online ini membooming atau menjadi sesuatu yang senjata untuk bisnis, tapi kalau nggak ada punya produk itu bisa ketinggalan. Nah, ini tadi sudah kami diskusikan luar biasa. Nah, makanya bisa kita coba eh, untuk mainkan. Tapi kalau belum, nah bagaimana agar memilikinya? Ini akan kita coba bantu juga nanti di sini. Nah, tadi alhamdulillah ada sedikit diskusi juga. Ya, Pak, siapapun yang hadir di sini ya bisa produk dia untuk dijadikan tempat usahanya untuk jualan. Makanya kalau sudah itu bagus, tapi kalau belum nanti kita ada solusinya, tenang aja. Oke ya, mantap. Oh, sudah. Oke, sip. Nah, oke, kalau sudah maka kita langsung saja saya izin share biar cepat. Wah, ini Pak, mantap. Oke, saya share ini poin penting untuk pada malam hari ini. Nah, kita akan belajar funneling dan digital marketing ya. Namun waktunya tentunya ini bukan waktunya bisa selesai cepat kalau bicara digital marketing ini luas. Tapi minimal kenapa kita harus mulai bergerak di online. Nah, ini juga menjadi gambaran untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah, izin saya share, semoga ini kelihatan di tempat Bapak Ibu screen itu. Oke, kelihatan Pak? Ada ya, kelihatan ya? Oke, semoga udah kelihatan. Oke, udah ya. Oke, baik, sudah kelihatan di layar masing-masing. Nah, ini yang akan kita coba pelajari lebih kurang sampai 2145, 2130 kita nanti udah bisa selesai agar bisa diskusi. Nah, di sini tentulah seperti pepatah tak kenal maka ta'aruf atau kenalan ya. Baik, di sini saya coba memperkenalkan diri, ya mungkin sudah banyak yang tahu juga. Wah, ini ada yang belum juga ternyata ya. Yang belum nanti bisa kita coba ya sama-sama nanti sharing. Ada juga yang belum punya produk ternyata. Oke, baik. Di sini kita perkenalan, saya Rahmat Junaidi, saya asli dari Pekanbaru asalnya dan sekarang domisili tinggal alamat di Jalan Bunga. Wah, ini jalan lama belum disimpan, belum tukar ternyata. Sekarang Jalan Flora ya, di dekat Komplek Kejaksaan. Ini orang Medan mungkin Pak Azri tahu itu ya. Pak Azri Komplek Kejaksaan arah ke Simpang Selayang atau Tuntungan. Nah, ini nomor handphone saya, Facebook.
dan fasilitas untuk sosial media lainnya. Langsung saja mungkin biar cepat. Ya, ini sedikit profil saya. Saya ya alhamdulillah certified BNSP, digital marketer, praktisi dan lain-lainnya. Nah, ini bagian dari yang memang saya geluti. Nah, tapi sekarang saya lebih banyak emang di digital marketing ini karena banyak membantu ya tadi pengusaha UKM untuk mengembangkan bisnisnya, melancarkan dan juga bagi yang belum, makanya saya senang berbagi, membantu, ya ayo kita sama-sama bisa menjalankan bisnis, insya Allah bisa sukses bersama. Oke, itu singkatnya ini banyaknya, oke ya. Ini hanya menunjukkan kalau kita suka belajar itu bagus. Ya, banyak ilmu, banyak bisa dibagikan. Nah, ini saya di sini mungkin ada beberapa orang, mari kita sama-sama mengosongkan gelas supaya apa? Ya, contoh kita biar bisa mengambil ilmunya. Oke, maaf. Nah, ini wah ada yang sedang perjalanan. Oke, hati-hati Pak. Mantap nih, ada yang produknya tanah. Oke, semoga lancar perjalanan Pak. Fi amanillah, ya, tetap konsen ya, fokus di perjalanannya. Sambil dengarkan juga boleh, tapi tetap fokus di perjalanan. Oke, lanjut. Di sini tadi mengosongkan gelas supaya kita sama-sama bisa mendapatkan hasil yang baik tentunya. Oke, ini singkat saja tentang apa yang saya sudah ikuti, tren digital marketing ya, banyak ya, termasuk sampai saya mengambil Certified BNSP Digital Marketing yang resmi dari pemerintah kita ya, negara kita. Nah, ini sedikit ya ulasan untuk tentang pengenalan dan ini alasan kita. Nah, tadi sudah diskusi ya, tentulah kita ingin mengembangkan bisnis dan apanya semua. Nah, mau tak mau itu kita harus ikuti ya. Kenapa? Ya, sekarang apa yang tidak dimainkan untuk di dunia maya atau online. Nah, perkembangan zaman atau perkembangan teknologi sangat pesat. Nah, di sini kita sudah lihat perkembangan yang ada itu sangat-sangat banyak sekali. Oke, mantap hadir ya Pak Wakid ya. Untuk belajar, yang lain juga tadi ada ya mau menambah, nggak apa-apa, mau belajar menambah yang udah punya produk tadi menambah omsetnya atau bagaimana berkembang itu bagus. Semuanya tentunya ingin kita yang terbaik. Nah, kita di sini bagian dari niat. Jadi kayak saya kalau punya presentasi sebelumnya ada MHSB, Merancang Hidup Sukses dan Berkah. Ini kenapa ini ditanyakan adalah bagian dari niat kita. Yuk sama-sama kita niatkan hari ini pada malam hari ini kita belajar karena Allah, belajar ingin untuk mendapatkan yang baik, ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Semoga apapun niat kita pada malam hari ini, Allah ridhoi, diberkahi, dan semoga apa yang jadi impian kita segera terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, oke, semoga sudah sama ya satu frekuensi kita. Oke, lanjutnya. Eh, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini dari mana tadi? Ini belum baru masuk ya. Baik, kita lanjut. Sekarang, nah tadi walaupun usia ya Pak Azri ya, walaupun eh, berapapun usia kita, tapi kita masih bisa menggunakan, memanfaatkannya ya. Enggak kita belajar, kita bisa tahu dulu nih, paham, dan kita bisa bekerja sama ya, mencari orang. Nah, ini luar biasa nih. Tadi kita diskusi ya di awal. Nah, jadi seperti ini ya. Zaman sudah berubah. Ya, nggak ada lagi kita alasan, aduh saya nggak mungkin. Ya mungkin bukan kitanya yang harus belajar, tapi kita paham. Oh iya, sekarang ini mau nggak mau harus online. Tapi saya nggak bisa menggunakannya. Loh, masih banyak anak-anak muda, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kita coba rekrut, itu kita buat kerjasama. Ya, ini memang salah satu solusi. Jadi nggak ada alasan. Yang penting kita pemilik bisnis itu paham benar bahwa sekarang ini zaman sudah berubah. Jangan lagi hanya memaksakan diri harus offline, harus buka toko di depannya dia jaganya, nggak mikirin yang lain. Itu akan ketinggalan tentunya. Nah, walaupun kita sudah usianya mungkin sudah beda, tapi semangatnya, pemahamannya, nah dengan itu kita bisa carikan solusinya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya kalau ketinggalan bisa seperti ini. Siapa sih nggak kenal udah ketinggalan, nggak mau berubah ya. Kalau nggak mau berubah akhirnya habis. Nah zaman sudah berubah. Kita dulu mengenal yang namanya untuk mencari informasi di mana Pak? Di sini ya. Mungkin di zaman Pak Adri, Pak Basri atau siapa di sini Pak yang masih muda mungkin nggak tahu nih apa ini yang sebelah kiri nih. Nah, yang warna kuning itu yellow page ya. Itu dulu paling banyak sekali dicari atau di mana-mana orang menggunakan ini kalau mencari informasi. Kenapa? Karena sumbernya di sini. Tapi sekarang itu berubah. Semua malah informasi orang bisa mencari di kotak sebelah kanannya ini ya. Ya kalau dulu hanya di berita, koran, surat kabar,
di televisi juga ada. Tapi Yellow Page ini yang kuning ini yang luar biasa dulu. Tapi sekarang apa? Berubah. Adanya digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi ya baik brand, perusahaannya atau produknya dengan menggunakan media digital atau internet. Nah, media digital atau internet kita semua yakin sudah paham ya bahwa di handphone kita sekarang sudah tergenggam itu koneksi internet, digitalnya bisa digunakan medianya. Nah, apalagi ya kita harus berubah. Nah, ini juga kita harus paham kenapa? Karena banyak sekali kelebihan yang ada di sini jangkauannya. Ya, kalau kita mungkin domisili hanya di satu kota, ya Medan, Medan saja dan sekitarnya mungkin atau orang-orang yang paling yang tahu. Tapi kalau dengan internet atau digital marketing kita mainkan maka jangkauan tanpa batas bahkan sampai ke luar negeri bisa orang tahu. Nah, relatif lebih murah, bisa atur sendiri, tidak dibatasi waktu dan efeknya bisa viral ya. Viral ini bisa boom kemana-mana dikenal produknya, Masya Allah. Nah, bagaimana itu? Nah, caranya untuk mendapatkan goal atau targetnya di sini ya disinilah kita harus memahami bagaimana caranya kita harus punya ya brandnya sudah ada kuat udah bagus kalau kuat kalau belum nah digital marketing bisa membantu nah kemudian sudah ada brandnya diperkuat maka buatlah database-nya nah database inilah nanti akan kita pelajari dalam ilmu funneling. Nah, kalau dulu database ya hanya orang yang belanja, itu pun kalau dicatat biasanya kan enggak ya Pak ya, Bu ya. Orang belanja kan nggak kita tanya siapa namanya, di mana rumahnya, berapa nomor handphonenya, berapa kapan tanggal lahirnya, itu nggak ada. Sekarang itu muncul bisa saja ada. Nah, database ini sangat penting. Jadi walaupun orang belum membeli, tapi ini sangat dicari, sangat dibutuhkan. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian untuk menjaga itu dibuatlah komunitas sehingga terkelolalah nanti ya. Bagaimana orang-orang agar tetap bertahan dan tetap ada hal-hal baru misalnya kita ada produk tas baru nih. Wah, ini tas baru keluar. Ah, community ini dalam komunitas itu langsung berebut. Nah, ini ada keluaran sepatu baru yang gaul untuk anak muda. Ini langsung di branding dan langsung di share ke semua database di komunitas akhirnya apa? Drup, orang langsung berebut. Makanya ya, hal-hal ini perlu supaya apa nanti goalnya atau target akhirnya ketika jualan salesnya itu mudah. Nah ini ya, jadi digital marketing ini sangat-sangat membantu bagi kita. Nah untuk itu kita manfaatkanlah ini, jangan sampai nggak kita manfaatkan. Ya, jadi digital marketing ini yang kita pelajari ya sama-sama, insya Allah banyak ilmunya ya seperti di sini ada web, ada sosial media, SEO, video, mobile dan lainnya. Nah, tapi itu semua harus kita upgrade skill kita, keilmuan kita ya. Nah, alhamdulillah nih, di sini alhamdulillah sudah hadir 13 orang. Nah, 13 orang inilah insya Allah bisa menjadi orang-orang sukses berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin ya. Kenapa? Karena mereka-mereka adalah orang yang mau menyiapkan waktunya untuk hadir belajar dan di sini ya kita belajar ilmu yang kekinian yang berkembang terus ya Masya Allah ini luar biasa nih ada yang dalam perjalanan tetap hadir ya ya Allah semoga dilindungi ya ada yang sedang liburan ya di Danau Toba ya di Danau Toba di Prestek itu Toba ya di Danau Toba ya tadi ya ini tetap mau hadir ini luar biasa. Nah semuanya di sini tentulah orang luar biasa sehingga bisa hadir di sini. Nah upgrade skill kita yuk sama-sama Bismillah kita coba apa itu funneling? Nah, saya banyak belajar dari berbagai guru termasuk ya Kang Dewa Eka Prayoga dan juga ada Hermas, Mas Hermas dan juga yang lain-lainnya itu banyak. Jadi ini yang saya coba ambil saya kutip dari apa yang sudah saya dapatkan. Nah, Bapak Ibu kan nggak perlu lagi nih nggak ke sana-sana. Tapi kalau memang suka belajar silahkan belajar kemana-mana. Nah, kalau saya kutip, saya rangkum, Bapak Ibu tinggal mengikuti nih. Nah, itu apa funneling? Funneling adalah strategi. Nah, namanya strategi itu suatu hal yang luar biasa yang membuat kita merasakan manfaatnya lebih tentunya ya. Strategi tertentu yang bertujuan mengarahkan seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, ini dibesarin ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan penjualan yang optimal. Nah, ini optimal penjualannya. Nah, ini kalau kita cari tahu apa sih funneling ini, bingung juga ya nggak pernah dengar gitu ya.
Jadi funneling ini, ini ada yang apa yang gambar bagus tadi. Oke. Funneling ini kalau kita cari tahu, inilah dia gambarannya biar gampang. Nah, saya tunjukkan ini. Tahu Pak ya ini gambar corongnya, gambar itu ya. Ya, tujuannya seperti ini nanti. Nah, kan sebenarnya ini kalau kita memasukkan minyak, air atau apapun itu dari atas, supaya apa? Nanti keluarlah yang betul-betul supaya tidak tumpah. Jadi tetap ke targetnya. Misalnya targetnya di botol, lubang botolnya kan lebih kecil. Nah, tetap masuk semuanya ke dalam lubang botolnya. Nah, seperti itulah lebih kurang bentuk ya, simpelnya. Nah, jadi kalau kita katakan funneling marketing ini sebagai corong pemasaran, corong konversi, corong penjualan yang pastinya untuk apa? Agar penjualannya bisa optimal. Nah, ini. Nah, sekarang siapa sih yang nggak butuh ini? Yakin lah. Bapak Ibu, siapapun yang tadi sudah menyampaikan bisnisnya atau usahanya, ini kalau dikembangkan atau dijalankan, insya Allah akan terjadi suatu hal yang luar biasa pada eh, income atau pendapatan omset Bapak Ibu nantinya. Amin. Nah, mari kita pahami konsep funneling. Nah, konsep funneling di sini, seperti corong tadi, banyak orang di luar sana. Siapa sih yang nggak butuh sepatu? Siapa sih yang nggak butuh baju? Siapa sih yang nggak butuh tas? Siapa sih yang nggak butuh produk ini, produk itu? Nah, semua ini mereka butuh. Hanya saja bagaimana mereka agar mendapatkan informasi dan betul-betul tersaring, akhirnya menjadi pelanggan kita. Ya, dari sekian banyak yang biru ini akhirnya tersaring ini. Karena bukan hanya kita yang jualan, nah, ya, bukan hanya kita yang jualan dan juga bukan belum tentu sampai ke mereka. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari. Jadi dengan cara ini, mereka yang sudah kita kenal saja terkadang belum tentu mau menjual produk kita. Makanya ini disaring agar betul-betul mendapatkan prospeknya closing nantinya. Nah, kenapa ilmu funneling ini penting? Karena tadi Bapak Ibu akan belajar bagaimana merubah yang orang-orang di level atas ini atau yang paling atas ini tadinya dia mungkin contoh produk apa ya, kalau jilbab semua adalah jilbab, udah tahu lah, tapi nggak paham jilbabnya bagaimana yang sebaiknya digunakan, jilbab yang harus bagaimana syar'inya itu yang benar. Nah, itu kita dapatkan dulu nih orang-orang nih, cari prospeknya, targetnya. Oh, kalau pakai jilbab berarti muslim. Terus pakai jilbab berarti wanita. Nah, udah kita sasar tuh. Nah, untuk apa kita arahkan ke kolam atau ke paneling kita? Nah, untuk apa kita warmkan, kita hangatkan? Kita hangatkan dengan cara apa? Ya menyampaikan, oh iya, wanita tuh harus pakai jilbab. Akhirnya mereka beli jilbab. Terus udah pakai jilbab, target yang lain tapi belum syar'i. Wah, jilbab itu bukan hanya untuk menutup rambut, tapi juga seluruh tubuh yang harus ditutupin. Itu jelas gitu. Ya kalau kita jilbab sebenarnya kan untuk satu lurus satu pakaian kita, tapi banyak orang juga salah kaprah. Nah, makanya kita jelaskan di WOM inilah untuk menyampaikan sebagai edukasinya. Nah, setelah dia akhirnya paham dan betul-betul merasakan manfaatnya, maka dia akan menjadi hot. Jadi cold prospect, warm prospect, dan hot prospect. Nah, itu dia Pak Ibu ya. Nah, akhirnya apa? Mereka kita masukkan ke dalam kumpulan database kita. Itulah database marketing. Nah, kalau udah ada, ya udah, insya Allah closingnya juga akan lebih mudah. Nah, itulah dia, Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu, lebih enak kan? Nah, ini kita coba lanjutkan bagaimana sih yang cold war prospect tadi. Nah, ini dia betul-betul baru jadi prospek kita. Kemudian kita coba sampaikan edukasi dan lainnya, akhirnya mereka berminat, dan akhirnya hot prospect menjadi pembeli, mau membeli, dan itulah jadi pelanggan kita. Atau lebih rincinya, kita coba contohkan di sini. Nah, dari code tadi, kita coba seleksi nih. Nah, kita masukkan dalam database kita. Nah, ya, bedanya ya, kalau dulu kan jualan mungkin baru masuk database, sekarang siapapun itu masukkan dalam database kita nggak ada masalah, atau masukkan dalam kolam kita nggak masalah. Ya istilahnya kolam begini Pak ya, kalau Pak paham ya, kolam itu kan kalau udah ada ikan masukkan dalam satu tempat kolam, kan nanti kita tinggal mancing. Nah, udah ada tempatnya, wadahnya. Nah, jadi masukkan ke sana, jadi database kita. Nah, nanti kita edukasi. Nah, ke bawah ya, dari seleksi ini edukasi. Edukasi, kasih penjelasan, kasih pencerahan. Akhirnya apa? Mereka senang. Mereka akhirnya dekat sama kita. Dan akhirnya mereka mau bertanya. Dan itu akan menjadi prospek. Nah, kalau udah seperti itu, lama-lama nanti akhirnya mereka merasakan, wah, aku butuh ini. Akhirnya kita, kalau promosi sedikit saja, misalnya, Pak,
kalau sekarang ini Bapak ambil, ini ada dapat diskon. Nah, atau Bapak ambil sekarang, Bapak mendapatkan kelebihan keuntungan ini. Nah, akhirnya promosi sedikit aja langsung mereka ambil. Bahkan mungkin kalau udah hot prospect, langsung mereka ambil jadi buyer, jadi konsumen kita. Nah, ini ya, atau seperti ini sama funneling plan-nya. Ya, cold market tadi yang sama sekali tidak tahu produk itu apa, bagaimana. Nah, walaupun mungkin ada tahu mungkin, oh ini produk herbal, tapi herbal ini apa? Oh, pernah lihat tuh Bajaka, contohnya Bajaka itu dari Kalimantan, tapi nggak tahu lagi bagaimana, untuk apa, kelebihannya. Nah, yang penting mereka itu kalau memang jualan kita apa nih, kita sesuaikan. Contoh herbal, maka kita sesuaikan bahwa kolam kita tentulah orang-orang yang memang membutuhkan. Ya siapa? Ya cenderung orang yang menengah ke atas. Kenapa? Kesehatan sudah diperhatikan. Nah, untuk ini perlu, atau satu lagi orang-orang yang pastinya sakit. Maka jari orang-orang itu masukkan ke kolam kita, jadikan prospek kita, database kita. Nah, baru di situ ya ini pertama ya edukasi tentang bagaimana produk tadi apa, dan edukasi yang kedua ini lebih kepada fungsinya, manfaatnya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita kenal orang atau masukkan kolam kita langsung jualan, tidak, langsung sampaikan, "Saya punya produk herbal manfaatnya ini, silakan beli hanya sekian." Nah, itu nggak bisa. Atau saya punya sepatu baru atau gini, silakan beli, nggak bisa. Tapi kita edukasi, kenapa orang harus membeli produk ini? Kenapa orang harus membeli sepatu ini? Kenapa orang membeli baju ini? Kenapa orang harus membeli jilbab ini? Kenapa orang harus membeli makanan ini? Kenapa orang harus membeli herbal ini? Nah, edukasi di WOM ini sehingga apa? Tahulah mereka bahwa ini produknya manfaat. Terus akhirnya mereka tertarik. Nah, di sini kan info benefit produk disampaikan ya yang di warm market. Nah, baru hot market itu sudah mulai itu bertanya, "Pak, ini kalau seperti itu kita sakit, ini contoh herbal, kalau sakit diabetes bisa nggak, Pak?" "Oh, bisa." Nah, ini udah masuk tuh calon host prospek kita. Nah, "Pak, kalau seandainya ini sepatu seperti ini bagaimana itu sebaiknya?" Wah, itu udah mulai tuh, "Pak, kalau makanan yang bagus ini termasuk yang ini." Ah, kalau udah bertanya mereka udah mulai tuh. Nah, catat itu sudah mau masuk ke hot prospect, tinggal sedikit aja kalau gimmicknya nilai-nilai tambahan, ya, "Pak, beli sekarang, Pak, Bapak dapat diskon, Pak." Diskon berapa ya terserah lah mainkan. Atau, "Bapak beli sekarang, Pak, nanti Bapak kami masukkan ke dalam pelanggan VIP, Bapak dapat member kami ini." Ya, terserah bagaimana Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, bagaimana sekarang? Nah, ini sekarang udah tahu ya funneling itu bagaimana. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan funneling ini? Kan itu lagi yang penting. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya kan? Betul nggak? Nah, ini udah tahu nih, oh seperti ini ya. Bagaimana nih supaya dapat? Nah, sebenarnya kalau saya dulu kan sudah pernah juga usaha, tapi dulu nggak ada istilah funneling saya kenal. Tapi sebagian untuk offline pun sudah ada ternyata cara-caranya. Ya contoh Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan, merasakan, ya contoh kalau offline, pernah kita membuat eh, pasar murah atau menghadirkan orang di satu tempat. Yuk kita sekarang ngumpul di kafe ini atau di hotel ini, ya. Ketika ngumpul kita ramah tamah, kita perkenalan. Nah, kita ini mendapatkan prospek kan, mendapatkan database. Nah, nanti setelah itu barulah setelah berkumpul, barulah akhirnya masuk ke form, dijelaskan, akhirnya masuk ke hot langsung, oh iya siapa yang butuh properti ini, butuh rumah ini, ya silahkan beli. Nah, itu sudah ada dulu. Nah, sebenarnya mereka mengambil database, ya. Nah, begitu juga dengan contoh lain yang mungkin pernah dibuat kelas-kelas offline, ya. Sekarang kita buka dulu, mungkin di sini pernah belajar sama Pak Tung ya. Saya salah satunya itu muridnya, ya. Itu saya sampai mengeluarkan banyak biaya karena saya terkena itu juga funneling. Kalau dulu saya nggak tahu itu funneling. Ya, dibuatlah acara Financial Revolution. Itu ada yang gratis bahkan ada yang berbayar bahkan ada yang gratis, tapi bayarnya cuma murah. Tapi ketika nanti sudah sampai ke acaranya, itu ternyata harus belanja dengan nilai yang luar biasa nilainya, tapi itu pun banyak closing, banyak orang yang mau. Nah, tapi apa? Dilakukan dulu. Mendapatkan database tadi, begitu banyak orang mendaftar, namanya didaftarkan semua. Nah, ini salah satu cara. Nah, apa itu namanya? Nah, itu namanya adalah lead magnet. Jadi bagaimana menarik orang-orang, ya lead magnet Pak ya, seperti ini. Bagaimana menarik orang-orang ini menjadi database kita, masuk ke kolam kita. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah
maka insya Allah akan mudah. Nah, ketika kita masukkan ke kolam kita tarik database itu, kita kumpulkan di satu tempat, maka itulah calon-calon prospek kita. Disitulah mulai kita edukasi. Nah, ini contohnya ya tadi. Nah, edukasi ini kalau Bapak Ibu pernah belajar ada konsep AIDA ya. Kita kasih awareness, akhirnya sampai dia tertarik, interest, akhirnya baru dia memutuskan nih, saya kayaknya memang butuh ini. Akhirnya melakukan action pembelian. Akhirnya apa? Ya sering-sering target closing dapat uang kan di sini dia. Nah, padahal ini mungkin sudah ada dulu. Nah, sekarang kenapa nggak kita manfaatkan di dunia online? Ya, saya ingat offline aja dulu sudah dilakukan. Nah, online ini lebih dahsyat tentunya. Kenapa? Karena lebih mudah, lebih murah, lebih gampang untuk melakukannya. Kalau dulu mungkin mengumpulkan orang di hotel berapa besar biaya? Membuat acara tetap aja biaya besar dulu, ya. Jadi ada risiko yang memang lebih besar tentunya untuk dalam hal offline. Nah, sekarang online, kenapa nggak kita manfaatkan? Nah, bagaimana kalau online? Nah, bentuk lead magnet kalau online itu sangat banyak. Ini yang saya rangkum. Ya, lead magnet ini seperti tadi ya, bagaimana mengarahkan, membawa semua orang itu berkumpul ke kita. Jadi seperti magnetnya, ya, mengarahkan menjadi lead yang membuat dia itu akhirnya ngikut ke kita seolah pemimpinnya. Tapi ketika mereka sudah berada di satu kolam atau satu tempat grup, ya kalau di WhatsApp ada grup, kalau di Facebook itu ada fanpage, ya ada grupnya juga. Nah, itu juga menjadi satu kolam. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Bapak Ibu mungkin sudah merasakan atau sudah pernah ya yang kena seperti ini lead magnetnya. Pertama, e-book. Ada ya? E-book. Siapa yang mau e-book gratis? Silakan isi datanya di sini. Oke, kita ngisi. Wah, senang dapat e-book gratis. Itu adalah salah satu contoh lead magnet. Akhirnya apa? Mereka akan mendapatkan data base kita. Nah, siapa yang mau e-book gratis? Silakan masuk ke dalam grup ini. Masuk grupnya kita. Mereka sudah membangun kolam, sudah membangun tempat wadah untuk bisa mendapatkan prospek menjadi closing pembeliannya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, dari e-book kemudian ada yang lain apa? Video. Ada video dibagi video gratis ya. Nah, silakan yang mau video ini ambil ya. Banyak nih. Kita terkadang yang nggak tahu ya ikut-ikut aja. Tapi kalau memang bermanfaat ya nggak apa-apa. Nah, kalau saya nanti ada lagi ilmunya, yaitu sambil membranding ya. Tapi di sini ini dulu lah kita bagi. Nah, video siapa mau silahkan. Nah, banyak video, apalagi ada webinar. Nah, termasuk yang acara kita hari ini, ya sebenarnya kalau kita bicara funneling ini termasuk funneling Bapak Ibu, ya kan? Walaupun kita yang hadir ya itulah namanya kita nggak tahu yang bagaimana yang akan kita dapatkan. Hari ini, alhamdulillah ada 11 orang dari sekian banyak orang di luaran sana. Nah, saya tidak semua kenal Bapak Ibu di sini, tapi ketika Bapak Ibu merasakan manfaatnya, tentulah Bapak Ibu merasakan suatu hal yang, wah iya, perlu diapresiasi, perlu kita memang ini kita coba. Nah, kita akhirnya ada kedekatan, kita ada mau berbagi. Nah, webinar seperti ini juga salah satunya. Kemudian ada yang nggak bisa hadir, tadi sudah ada, Pak, saya nggak bisa hadir, saya punya acara, bisa nggak saya minta rekamannya? Nah, padahal saya juga tentunya belum kenal database, belum ada data saya. Tapi ketika dia mau-WA saya, maka itu adalah menjadi bagian dari database. Jadi tetap masuk ke funneling. Tinggal nanti Bapak Ibu masuk ke mana nih? Nah, dikumpulkan nanti kita belajar ya khusus. Nah, itulah dia. Ada lagi yang lain banyak Bapak Ibu ya. Ada free trial. Nah, ini pernah mungkin produk tertentu, silahkan. Nah, untuk offline juga Bu, sering juga ini kan. Bapak Ibu mau makan gratis, silahkan. Ya kan? Mau makan gratis dulu nih hari ini hari pertama buka kami kasih gratis. Itu sebenarnya juga penting untuk membuka semakin banyak orang mau. Kemudian free trial pernah Ibu, Bapak mungkin kalau saya dulu anak saya tuh pernah ngikutin. Itu sangat-sangat booming itu ya. Matematika apa dulu namanya? Kelas matematika, kursus matematika itu gratis. Kumon ya, ya nggak apa-apa ya sebut namanya kan kita sebagai nyari contoh. Itu silakan ikut gratis kelas gratisnya. Nah itu termasuk free trial ya. Ada juga mungkin yang suka di tempat-tempat tertentu belanja lah. Ini ada kupon diskon, voucher. Nah, itu bisa. Ada juga memberikan sharing-sharing.
mau kuliah WhatsApp, keluar namanya kuliah WhatsApp. Jadi ilmu yang dia miliki dia sharing di WhatsApp grup, sharing, sharing. Oke, atau langsung didapatkan database, di sharing langsung kepada orang-orangnya. Yang penting dia sudah punya database, funnelnya dia sudah dapatkan. Ini banyak cara, ya. Silahkan ikut. Nah, ada juga yang produk digital, silahkan ambil gratis, ya. Silakan. Ini langkah-langkah atau bentuk-bentuk lead magnet, Bapak Ibu. Nah, yang penting di lead magnet ini apa sebenarnya? Ya, mereka itu memang jor-joran untuk ini, memberikan gratiskan dulu, baru bayar. Ya, gratis. Ya, nanti ada. Tapi sebenarnya tertipu kita tidak, karena inilah usaha kita. Kenapa tidak tertipu? Karena memang kita dapatkan manfaat, dan ketika ada produk yang lebih baik, kan memang harus kita bayar. Namanya mereka bisnis, mereka usaha, mereka jualan, mereka buat, menghasilkan. Nah, tapi kan kalau memang ada, wah ini ada produk murah, ya, atau yang gratis nih, ini ada yang gratis, makan gratis. Tapi kan itu bagian dari usahanya. Tertipu kita? Enggak. Karena kita rasakan, enak kali baksonya ini. Karena kita merasakan enaknya, dan kita sudah dapat jadi pelanggan dia, ya besoknya bisa saja kita bisa makan lagi, baru bayar, kan gitu. Ya wajar. Atau ada yang bilang, ini jual murah dulu nih, baru jual mahal. Ya, itu sah-sah saja kan. Namanya usaha inilah. Sekarang Bapak Ibu, sepatu ini baru diluncurkan, ini hanya sekian. Atau Bapak Ibu ini properti, Bapak Ibu nih properti banyak ya yang saya temui. Bulan ini atau berapa hari ini kami kasih flash sale itu hanya sekian. Dari harganya normalnya sekian. Nanti bulan depan itu udah berubah dan naik. Itu sah, itu jelas, boleh-boleh aja. Nah, orang ketika ikut pertama kali mau mengambil tapi hanya terbatas gitu ya. Orang udah mendata, mengumpulkan apa, sudah menghubungi dulu gitu, database sudah dapat. Nah, ini dia, jual murah baru jual mahal. Itu maksudnya bukan jual mahal apa ya. Nah, kemudian nyoba dulu baru langganan. Oke, sekarang siapa yang mau nyoba? Ya, nanti jadi langganan. Ya, contoh tadi, ya ada matematika gratis, belajar matematika gratis. Nah, ya, ini bentuk-bentuknya. Nah, termasuk saya. Ini orang-orang beruntung, ini eh, saya tadi di flyer atau di caption ini kan menyampaikan ada yang gratis, bonus. Nah, apa itu? Masih ingat Bapak Ibu apa bonus yang saya bagikan? Nah, ini adalah salah satu bentuk funneling. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat funneling yang saya lakukan bagaimana. Jadi funneling itu bisa, nih dia, saya lihat atau langsung aja ya. Nih, silahkan Bapak Ibu. Nah, saya berikan 5 ebook gratis. Mantap kan? Di mana 5 ebook ini, itu kan jarang orang langsung berikan 5 gitu ya. Tapi ini dapat 5 ebook bisnis gratis sekaligus. Di mana ini akan dibahas, itu banyak isinya bermanfaat. Nah, ini selamat yang baru gabung bisa langsung ambil nih. Tadi yang kalau belum udah terlambat ya. Karena dibaginya di sini. Nah, dari ebook-ebook ini kenapa nggak tertarik coba? Karena ya isinya luar biasa, cara meningkatkan penghasilan 2 kali lipat, solusi untuk bisnis itu udah lama tapi hasilnya gitu-gitu aja, bagaimana berkembang, cara nulis iklan yang sulit, ditolak penawarannya, cara mencapai target penjualan bisnis online tanpa coba-coba, dan 4 hal yang perlu diperhatikan agar order bisnis online-nya lancar. Nah, 5 ebook ini gratis Bapak Ibu. Nah, siapa sih yang nggak mau? Makanya di sini eh, salah satu funneling ini. Jadi paham Bapak Ibu ya. Jadi funneling yang saya lakukan Bapak Ibu ada yang tahu apa aja hari ini? Ya, funneling, contoh funnelingnya langsung dipraktekkan kan ya? Nah, iya kita praktekkan langsung. Oke, funneling kita salah satunya ebook. Terus apa lagi? Ya, acara kita ini kan gratis. Itu artinya tetap sama funneling. Nah, jadi kita udah belajar funneling. Ya, funneling ini Bapak Ibu seperti janji saya, Bapak Ibu sudah yang hadir akan diberikan mendapatkan ebook, tentunya yang tidak hadir ya mohon maaf, dia tidak akan dapatkan akses ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung klik di sana. Nah, di sana itu ada nanti mengisikan data sedikit. Nah, nanti begitu Bapak Ibu sudah apa namanya? Begitu Bapak Ibu sudah isikan data, sudah kirim, maka nanti sudah akan mendapatkan aksesnya, di mana akses itu bisa membuka dan mengambil kelima ebook ini. Nah, mungkin di sini ada juga yang ikut mereka yang sudah ikut sharing sama saya.
Jadi ada contoh satu lagi keluar atau sharing rutin. Nah, saya memberikan sharing rutin, nanti saya akan sampaikan berikutnya aja. Tapi di sini mungkin ada yang hadir, maka kalau sudah pernah mendaftar di sana, maka itu tidak bisa daftar lagi. Biasanya sudah bisa dengan menggunakan login yang sudah ada. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru, silakan langsung klik download 5 ebook gratis ini. Langsung klik saja, maka akan terbuka. Oke, silakan mungkin boleh sebelum nanti terlambat, nanti jadi nggak ingat atau terlewat, silahkan diklik Bapak Ibu ya. Sambil saya tetap cerita dan tetap berbagi info. Karena info berikutnya kita lanjutkan kepada tahap berikutnya. Mengapa funneling ini sangat membantu pada digital marketing. Nah ya, kita lanjut ya. Silakan yang sudah mengklik, silakan langsung diisi datanya. Nah setelah diisi nanti maka akan langsung dapatkan konfirmasi dari email ya. Jadi kalau udah dapat konfirmasi, maka nanti sudah bisa langsung akses. Nah, jadi ini bentuk funneling Bapak Ibu ya. Jadi funneling itu banyak, dan bagi yang memang baru tahu ini ya punya produk sendiri, ya pikirkan apa ya produk saya yang bisa saya gunakan nantinya. Nah, lebih kurang seperti inilah tampilannya ya. Ini saya contohkan aja. Nah, ini Bapak Ibu tinggal isikan nama, alamat email, password, handphone, nah itu aja. Kemudian download gratis di sini, maka akan terkirimlah ke WA, nanti dapat, dan juga ke email. Ya, oke, ini silahkan diambil. Nah, ini langsung kelihatan untuk siapa yang ngambil. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut. Setelah kita belajar ini, terus digital marketing ini penting banget kalau ilmu funneling ini. Supaya apa? Mendukung ya. Oke, siapa yang sudah boleh diklik, diklik di chat. Siapa yang sudah boleh? Sudah Pak Ibu? Ini biar tahu juga kita nih siapa yang sudah belum. Tapi tadi sudah ada yang masuk, saya lihat namanya. Oke. Semoga sudah. Ada yang sulit, ada yang nggak bisa. Semoga bisa semua ya. Oke. Kalau udah saya lanjut ya, karena linknya sudah ada disampaikan juga di chat. Silakan ambil yang di chat. Alhamdulillah sudah. Oke, kita lanjut. Nah, digital marketing, funneling, ini sangat berhubungan erat kalau kita mau berkembang sangat pesat. Nah, kenapa? Kita lihat nih. Dari platform survei yang ada di sini Bapak Ibu, lihat ya. Ada beberapa platform bisnis yang sangat banyak digunakan saat ini oleh pengguna Indonesia. Memang tahun 2022. Pertama WhatsApp, kedua Instagram, ketiga Facebook, TikTok, dan lainnya. Nah, 3 atau 4 ini sekarang mungkin kita banyak gunakan. Telegram juga udah mulai banyak gunakan. Nah, minimal 3 teratas ini, bagaimana kita manfaatkan ini menjadi funneling kita. Itu dia. Oh, belum bisa ya. Yang belum bisa nanti coba disimpan dulu alamat emailnya, linknya, atau nanti diklik sekali lagi, isikan. Oke, kita lanjut ya. 3 ini akan menjadi kolam funneling kita, Bapak Ibu. WhatsApp menyediakan bagaimana grup-grup, bahkan tadi ya dulu tuh hanya 256, terus hanya berapa ratus orang, sekarang sudah bisa sampai sangat-sangat banyak orang dalam satu grup, ya, sampai 1000 juga ada. Nah, WhatsApp membuat solusi untuk funneling. Ya, kita bisa gunakan. Kemudian Instagram. Nah, kalau Instagram ini memang beda kelas. Kalau Instagram ini tidak begitu banyak, tapi karena penggunanya banyak, mungkin kita bisa masuk ke yang bisa dulu Facebook. Kalau Instagram ini lebih kepada ya mungkin kita mendapatkan follower. Itu yang bisa saat ini, dan memang penggunanya banyak. Tapi nggak apa-apa, kita cari yang banyak lainnya apa? Facebook. Nah, kalau Facebook menyediakan apa? Ada fanpage, ada grup khusus. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, tapi kalau Instagram nanti tetap kita bisa belajar kalau digital marketing untuk apa? Bagaimana, kapan, waktu, dan lain-lainnya yang terbaik untuk kita posting dan menghasilkan. Ya. Oke, ini ya kalau kita lihat. Nah, WhatsApp ini paling tinggi, paling banyak. Nah, makanya WhatsApp ini Bapak Ibu nanti ada belajar khusus kalau mau memang WhatsApp bagaimana dalam satu kali kita mengirim itu bisa ke ribuan orang. Dalam WhatsApp ini kita bisa membalas secara otomatis. Ada pesan terjadwal, ada pesan jawab otomatis. Ya, bahkan bagi Bapak Ibu yang punya usaha yang mungkin ada rutinitas bulanan yang harus dibayarkan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Contoh ya, bengkel.
bengkel ini kan harusnya, alhamdulillah sudah ya. Bengkel ini kan ada harusnya, alhamdulillah, makasih Pak Aslan ya. Bengkel ini kan harusnya ada yang rutin ya kalau kita servis. Nah, ada Bapak, Ibu nanti akan bisa kembali lagi 1 bulan depan atau bulan keberapa. Nah, itu nanti bisa kita ingatkan. Nah, begitu juga pembayaran sekolah misalnya. Sekolah setiap tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita mau ingatkan tanggal berapa nih. Nah, itu otomatis terkirim ke mereka. Itu bisa. Nah, jadi itu banyak tuh sekarang ini. Nah, kalau saya alhamdulillah juga punya salah satunya seperti ini. Nah, ini bisa digunakan banyak nih Pak, ada balas otomatis, pesan terjadwal. Nah, bahkan landing page-nya juga ada. Jadi ini kalau bagi Bapak Ibu yang mau nanti belajar khusus, boleh nanti saya bantu. Nah, ini contoh saya sudah mengirimkan pesan itu sampai ada 5.000 ya. Nah, baik, kita lanjut. Kita perlu cari tahu survei juga. Penduduk ya Indonesia 5 tahun terakhir itu betul-betul luar biasa sampai 2022 nih ambil datanya. Perkembangan pengguna internet itu sangat cepat, sangat pesat. Makanya kita sudah bisa memanfaatkan itu sekarang tentunya. Nah, kita lihat lagi nih, pengguna internet itu untuk apa? Untuk apa Pak? Pengguna internet kebanyakan? Saya nggak tahu nih, kalau Bapak Ibu untuk apa aja nih pakai internetnya? Ayo, silakan di chat. Untuk apa? Kira-kira internet digunakan untuk nonton. Nah, ini kalau ibu-ibu ya nonton ya. Kalau anak muda biasanya untuk apa? Main game ya. Kalau iya. Nah, kalau sudah biasanya menengah ke atas itu biasanya mencari informasi. Masya Allah untuk dakwah ya ini. Jadi ada hal-hal khusus yang bisa kita gunakan. Nah, ini informasi. Ternyata hasil survei membuktikan finding information. Jadi kita bisa lihat ya nih finding information. Nah, untuk yang lainnya tetap bisa ya, untuk dakwah tadi ya pasti ya, edukasi, studi juga ada, tapi belum banyak orang yang menggunakan, belum banyak orang memanfaatkan juga, akhirnya ya kita kalah lah. Yang kita lihat yang tertinggi itu orang masih cari informasi di internet. Kemudian bagaimana ide inspirasinya, kemudian bagaimana untuk bersosial media. Nomor 3 itu ya, staying in touch with friends and family, bagaimana dia tetap berhubungan. Nah, jadi kalau kita untuk dakwah itu luar biasa. Yuk kita naikkan terus nih biro dakwah kita semakin mantap. Nah, dari sekian banyak, kita kan ada nih website-website yang kita kunjungi. Bapak Ibu tahu nggak website apa yang paling banyak dikunjungi orang? Ayo silakan chat. Website apa Bapak Ibu yang paling banyak dikunjungi orang? Ada yang tahu? Yang paling besar dikunjungi orang. Makanya ilmu digital marketing yang akan saya bagikan salah satunya ini yang paling penting karena saya sudah buktikan pertama kali saya mengenal dunia internet ini yang dengan ilmu khusus ya internet marketing lah kita bilang itu 2012. Nah, saya sudah buktikan, saya coba jalankan waktu itu habis saya belajar. Waktu itu saya belajar tahun 2012 itu 3,5 juta. Nah, tapi hasilnya alhamdulillah itu bisa dapatkan. Balik modal atau bahkan lebih mendapatkan untung itu bisa. Nah, itu pernah saya masukkan. Sampai sekarang itu masih ada yang menghubungi saya. Bayangkan 2012, sekarang 2023. Ya udah 11 tahun. Itu masih bisa saya mendapatkan informasinya. Nah, kenapa? Ayo, ada yang bisa bantu jawab nih. Untuk apa? Apa yang paling banyak? Oke, biar cepat ya, karena waktu berjalan terus. Langsung saja, ini dia hasil survei. Yang paling banyak diakses orang Indonesia adalah Google. Kemudian apa? YouTube. Dan juga ternyata orang banyak cari berita. Masih banyak ya, entah cerita atau gosip, nggak tahu lah, detik.com. Nah, baru facebook.com. Nah, berita ternyata banyak loh orang mencari. Tribun News juga termasuk tinggi. Nah, bisa dilihat di sini yang berapa banyak visitnya. Ya. Nah, inilah beberapa yang memang hasil surveinya ternyata ini yang banyak. Nah, kita ambil satu kesimpulan yang paling penting untuk kita belajar ilmu bisnis, digital, marketing, dan lainnya, ya funneling, adalah google.com yang merajai. Nah, artinya apa? Informasi. Ya, YouTube juga mungkin memang ada juga orang memang tapi banyak untuk istilahnya mendengarkan atau menonton video, tapi banyak juga orang mencari informasi di YouTube, ya. Nah, itu makanya ini sangat tinggi. Kalau yang lain Shopee, Tokopedia tetap ada masuk 20 besar. Nah, artinya kalau kita pahami Google,
Apa sih hubungannya dengan digital marketing? Apa sih yang penting? Ayo, tahu nggak Pak, Bu? Ini adalah poin pentingnya, orang akan masuk ke Google, banyak di seluruh dunia orang masuk Google untuk mencari sesuatu. Dan yang dicari apa? Nah, istilahnya ini kami menyebutnya keyword, kata kunci. Nah, kata kunci inilah kita harus pahami. Bapak usahanya tadi apa? Jual makanan apa? Ada yang jual tanah, properti. Nah, kata kuncinya apa yang orang cari? Nah, contoh kalau properti tinggal di Medan. Kira-kira apakah orang mencari properti Medan? Betul nggak itu kira-kira? Harusnya yang orang pikirkan, yang orang mau cari itu yang kita buatkan jadi kata kunci. Jadi contoh, kalau properti bisnis kita, berarti yang kita tonjolkan kata kuncinya apa? Orang cari dong, apa kebanyakan orang cari? Rumah. Berarti rumah. Nah, rumah, apalagi kata kunci yang sering dicari orang? Apa Pak Ibu? Rumah murah, betul nggak? Rumah murah, kata kunci. Nah, kata kunci ini bagaimana? Nah, inilah yang kita mainkan di digital marketing. Bagaimana ini menjadi salah satu topik penting kalau kita mau bisnis kita dikenal kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun selama masih aktif, maka gunakan kata kunci dengan memiliki web dan SEO di sana dimasukkan, maka orang bisa mengambil bisnis kita, produk kita, kapan saja dan di mana saja. Ya, kenapa? Itu untuk pencarinya di Google tadi. Nah, yuk kita cari tahu apa sih fungsinya. Yang pertama, membuat konten tampil di halaman pertama dan berikutnya. Tapi orang ingin di halaman pertama Google ini saya sudah ada nih produk saya, atau orang cari. Nah, contoh saya pernah membantu salah satu perusahaan kargo. Nah, saya diminta 5 kata kunci untuk dicari. Ya, pertama kargo, kebetulan di Medan ya, kargo Medan, jasa pengiriman barang Medan, dia juga sewa truk Medan, kemudian ekspedisi Medan, kemudian pindahan rumah juga. Nah, itu dibuatkan. Nah, bagaimana supaya kata kunci itu berada di halaman satu Google? Ketika orang cari, kan orang cari jasa pengiriman barang Medan, tuh keluar nama perusahaan kita. Nah, itu yang saya buat. Alhamdulillah itu terwujud, itu terbukti bisa. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kemarin digunakan seperti inilah, berada di dalam satu Google. Kemudian apa? Mendatangkan traffic dong ke kita. Kenapa? Ketika orang mencari, ya, oh punya kita ada. Akhirnya orang klik itu, masuklah ke website kita. Nah, makanya saya bilang kemarin, saya itu belajar internet marketing sama salah satu pakar SEO itu Ali Akbar namanya. Ya, saya bayar dulu memang berpikir dulu mahal 2012 3.500.000. Tapi alhamdulillah secara cepat itu bisa balik modal. Saya buktikan bahwa paling penting tadi orang cari informasi. Informasi apa yang orang butuhkan. Nah, itu saya contoh, saya nggak punya produk Bapak Ibu waktu itu. Saya nggak punya produk. Tapi yang penting informasinya kita kuasai. Itu dia rahasianya. Jadi waktu itu dikasih contoh banyak lah. Tapi silahkan apa yang kita lebih kuasai atau bisa. Nah, saya kebetulan trainer, kan saya trainer. Saya seorang trainer, saya juga membuat acara-acara, ya event, maka saya buatlah jasa IO ulang tahun, jasa IO outbound. Jadi kalau ada orang butuh outbound, ya butuh wedding atau jasa IO apa, itu orang akan mencari di internet, maka ketika dia seter keluar di Google, maka keluarlah nama kita. Nah itu bagaimana? Nah inilah dia mendatangkan orang ke konten kita, akhirnya orang tahu, oh iya. Nah itu juga banyak panjang ya, bagaimana yang di nomor satu itu, bagaimana kita yang dipilih itu juga ada triknya. Membantu mengetahui bahasa yang digunakan. Nah, ini juga sama. Nih kita di Medan dengan di Jawa, mungkin dengan Papua itu beda-beda. Bahasa yang digunakan. Ya contoh saya ke Medan aja dulu kaget ya kalau nggak dibantu sama teman. Karena di Medan itu kalau mencari belanjaan Pak dipajak gitu. Pajak ya. Itu satu contoh. Saya bingung orang pagi-pagi udah ke pajak kalau di Medan. Ternyata pajak itu pasar. Ya, atau contoh kalau kita nih kemarin saya bantu juga ada orang kalau mau Idul Fitri hari raya lah ya, Lebaran gitu, mencari pakaian. Nah, sebenarnya yang dicari orang pakaian, baju, kata-kata itu pun bisa kita cari tuh. Orang banyak nyari apa? Apa kata kuncinya? Nah, ini.
Jadi kata kunci ini banyak dan ini juga penyebarannya lumayan. Karena ada juga kata kunci short tail keyword yang pendek. Nah, seperti hanya satu kata, marketing, branding, properti, tanah, sepatu, makan apa, herbal itu. Kemudian kata kunci panjang. Nah, ini bisa kalau kita bicara digital marketing, dibuatlah digital marketing untuk pemula, sepatu untuk anak muda, tanah untuk daerah ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan belajar ada 7 langkah mempersiapkan bisnis online. Nah, ini saya belajar sama Bapak Agus Piranhamas. Ya, Bapak Agus Setiawan. Kalau Bapak Ibu boleh cek di internet Agus Setiawan, itu kalau mau ikut trainingnya sekarang ini itu sudah di atas 3.500.000 atau 5 juta, rata-rata hampir 5 juta sekarang. Karena terakhir kami buat di Medan itu udah 3,5 masih 3,5 juta juga. Tapi sekarang kalau saya lihat sudah di atasnya. Itu belajar 2 hari. Ya, tapi alhamdulillah itu dahsyat ilmunya. Nah, ini panjang nggak mungkin sekarang kupas, tapi kalau yang sudah pernah belajar sedikit-sedikit, oh ini ya, dapat wawasan. Inilah gambarannya. Email, password, username, ada judulnya itu harus kita buatkan khusus, keterangannya juga harus dibuatkan bagaimana supaya bagus. Nah, ini tambahan ilmunya copywriting. Kemudian teks. Nah, ini yang kita kadang kelewat. Ada teks, ada hashtag. Nah, ini kita akan belajar khusus dari mana ngambilnya. Nah, langkah-langkah inilah ya teks ini langkah-langkah inilah akan kita coba pelajari. Nah, ini tambahan tujuan tempat. Ini untuk apa? Untuk membantu nih. Kita jualannya di mana? Ya, mau di Medan aja atau sampai ke luar Medan. Nah, kita harus tentukan di dalam untuk postingan kita. Nah, itu penting. Nah, itulah mungkin untuk di dunia digital marketing kalau kita di internet ya. Nah, berikutnya saya kasih lagi salah satu bonus yang saya katakan tadinya ya, Bapak Ibu bisa dapatkan. Bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan sharing rutin dari saya. Nah, akan mendapatkan rutin tips-tips dan trik-trik cara jualan yang benar dan menghasilkan. Nah, selain tips-tips juga saya kadang ada memberikan quotes atau kutipan-kutipan bermanfaat atau motivasi, inspirasi, dan juga ada saya berbagi e-book. Ada juga produk digital dan kesempatan. Nah, kesempatan juga ada nih peluang untuk nambah income. Jadi Bapak Ibu, jika memang mau, maka ini diberikan gratis, tidak perlu bayar. Nah, untuk ini tentunya silahkan Bapak Ibu boleh langsung kalau di sini mana ya, klik. Nah, klik nanti di sharing for entrepreneur seperti yang ada di gambar, atau kalau tidak saya coba masukkan di chat. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya kirim. Nah, silakan ini nanti tetap ada ngisi data, ini akan menjadi salah satu bagaimana Bapak Ibu terkirim ke semua orang yang telah terdaftar. Nah, Bapak Ibu pahami tadi funneling ilmu pertama yang saya bagikan, ini termasuk nggak nih? Termasuk kan ya? Nah, funneling ini banyak. Nah, kalau ini ketika kita memang butuh, kenapa tidak? Kalau saya bahkan ada orang berbagi itu saya ambil aja. Nah, tapi jadikan media untuk promosi. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Semakin kita banyak silaturahmi, semakin banyak kita berkenalan, semakin besar peluang kita juga untuk jualan. Nah, kadang orang nggak mau. Begitu dapat WhatsApp, dapat WA dari orang nggak kenal, siapa kamu? Dapat dari mana Anda nomor saya? Kalau saya dulu seperti itu juga mikir seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Bisa jadi orang yang WA kita memberikan informasi yang bermanfaat. Ya sama kayak sebenarnya mereka itu sudah berusaha, ya tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Dia tahu nomor kita, tahu alamat kita. Itu kan ibarat sama dengan kita punya rumah nih sekarang. Rumah kita kan sudah ada nih. Nah, datang sales tadi, depan rumah kita, tok 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 tok, Bu, kami jual remote. Nah, ini contoh ada yang mau beli remote Bu, bisa remote apa saja serbaguna. Nah, kita kan mau bagaimana tinggal kita, mau nerima atau tidak gitu. Nah sama seperti WhatsApp, ketika kita ada WA masuk, ya ngapain kita harus ngotot, harus nyolot, harus marah-marah gitu. Itu toh data kita memang sudah terbuka. Sama kayak rumah kita terbuka, ditinggal orang masuk, ngetok, maksudnya bukan masuk ke rumah ya, ngetok mau menjajakan jualannya ya silakan. Nah tinggal kita mau terima atau tidak kan gitu. Nah kalau saya manfaatkan itu. Nah ini trik saya ya. Saya manfaatkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia juga butuh produk saya. Makanya saya apply. Silakan Mas
data, ya saya data aja. Makanya kalau Bapak Ibu melihat data saya seperti ini nih di mana-mana. Kelihatan ya yang saya mouse ini, Rahmat nggak pakai rahmatspiritivator.com. Kalau orang yang paham, orang bermain di internet kan dia wah akan mencari tahu. Ini diklik itu sama dia atau dicari tahu dibuka. Nah, Bapak Ibu silakan sambil mencoba udah dibuka, udah didaftar nih sambil menunggu tadi. Ya silahkan didaftar di Sharing for Entrepreneur, tinggal klik maka Bapak Ibu akan dapatkan nanti insya Allah rutin. Ya. Nah itu salah satu ini. Nah kita lanjut lagi. Ya, sebelum tanya jawab lebih kurang 5-10 menit lagi lah. Kita lanjut sosial media. Banyak sekali sosial media Bapak Ibu yang kita bisa manfaatkan untuk jualan kita, usaha kita. Ya, ini WhatsApp tadi ya, contoh yang saya buat di sini. Kita lanjutkan Facebook. Nah, tadi ya, kalau Instagram karena tidak sebanyak Facebook kalau yang kita ya. Karena kalau kita lihat targetnya itu istilahnya apa namanya prospeknya itu beda Pak Bu. Kalau Instagram itu sebenarnya dia itu sampai menengah ya, bawah sampai menengah usianya. Ya lebih kurang levelnya itu belasan sampai 20-an. Tapi kalau udah 30-an itu jarang mau masuk di Instagram. Walaupun ada ya, tapi tidak sebanyak umur-umur tadi. Tapi kalau di Facebook itu umurnya itu 30 sampai ke atas itu banyak. Nah, kalau kita tanya lagi sama anak-anak muda itu yang umurnya di bawah 30 atau di bawah 25 tadi, itu mereka ogah atau mereka nggak buka Facebook gitu. Mereka tidak apa? Tidak punya akun Facebook. Nah, jadi kita harus pahami itu juga. Nah, sekarang jualan kita di mana nih banyaknya? Kan gitu. Nah, kalau jualan yang umum kayak tadi ya properti tentulah banyak di Facebook berarti kan. Kalau contohnya kalau yang jajanan untuk anak muda ya kayak sepatu tuh bisa Facebook, bisa Instagram ya Pak ya. Kalau apa lagi yang usaha di sini. Nah, herbal ya bisa kalau herbal kesehatan bisa juga Facebook yang banyak. Kenapa? Kebutuhan kesehatan ya. Nah, silakan Bapak Ibu, mindsetnya ini harus kita benerin dulu. Nah, kita udah belajar tadi apa? Pertama tadi kita sudah belajar funneling. Funnelingnya bagaimana nih? Nah, kita masukkan sekarang ke digital marketingnya, masuk ke websitenya agar kita dikenal Google. Nah, sekarang Facebook. Nah, funneling itu bisa di WhatsApp. Kita tadi udah belajar juga WhatsApp-nya. Kemudian kalau SEO tadi untuk web itu kita bisa buat itu dengan cara apa? Ya tadi jadikan mereka itu di web itu kalau mau ebook gratis di web itu kita masukkan Pak. Jadi itu yang mengarahkan lagi nanti kemana mau kita masukkan kolomnya, ke WhatsApp, WA, grup, atau ke Facebook, fanpage atau Facebook grupnya, atau di mana bebas. Nah, kita masuk mindset Facebook dulu. Nah, kalau kita belajar sosial media ini, kita harus pahami namanya saja sosial media. Sosial media, media untuk bersosialisasi atau medsos kan. Nah, tapi kita kebanyakan maunya masuk Facebook, Instagram dan lainnya jualan. Itu nggak dapat dia Bapak Ibu. Kita bukan itu tujuannya ya, harus pahami. Facebook, sosial media itu adalah untuk bersosialisasi harusnya, untuk berinteraksi. Makanya mindsetnya itu jangan langsung jualan, ujuk-ujuk jualan. Makanya ada funneling kita buat. Nah, mindsetnya itu seperti contoh ada sprinter sama maraton. Nggak bisa kita dapat sprinter gitu, nggak di situ tempatnya. Tapi kalau maraton, itulah salah satunya ilustrasinya ya, butuh waktu kita pelan-pelan ya. Makanya ada quote, warm sampai akhirnya hot di funneling tadi. Nah, jadi kalau di Facebook ini strateginya jangka panjang. Nah, juga kita membangun trust, kepercayaan. Nah, teman kalau di Facebook ini memang ada istilah organik itu yang tanpa berbayar, ada juga yang berbayar. Nah, kalau saya termasuk mendahulukan yang organik tanpa bayar. Nah, insya Allah bisa. Tadi sama seperti di SEO atau di web Google tadi. Nah, kemudian apa? Membangun traffic database. Nah, ini dia tadi, funneling. Bapak Ibu bisa masukkan database-nya di grup WhatsApp atau di grup Facebook. Ya. Nah, kemudian kalau mau belajar lebih dalam, ada 7. Ya, sama tadi, kalau di SEO atau di Google tadi, digital marketing untuk mendapatkan di halaman satu Google, ada 7 juga langkahnya. Di sini juga saya buat 7. 7 langkah sukses menggunakan sosial media. Pertama, nah yuk nanti cek profil dulu. Tapi di sini butuh waktu, ini aja butuh waktu 2 jam. Nggak mungkin kita bahas satu, tapi tidaknya cek profil ini maksudnya apa? Nah, satu mungkin yang saya ingatkan, jangan nampakkan kali kita jualannya.
Orang ketika kita mau add pertemanan, itu dia akan melihat, ini si Anu ini, ya si Anu, si Fulan ini aku nggak kenal, tapi dia minta pertemanan sama aku. Nah, gitulah bahasa gitu ya. Nah, terus mau aku terima nggak ya kan gitu. Nah, gue mikir dulu ah. Nah, biasanya orang ngelihat itu, dibukalah profil kita. Pas dibuka profil kita ternyata, oh dia ini jualan ini rupanya. Ah, ini kalau di profilnya itu udah gambar gambar produk, orang mikir nggak kira-kira Bapak Ibu? Apa yang dipikirkan orang kira-kira? Bapak Ibu nih ada orang minta pertemanan. Begitu dibuka pertemanan, ternyata gambarnya gambar produk. Yang dipikiran kita apa? Ini orang nanti bisa-bisa jualan sama saya. Betul nggak? Ya, itu itu bakal terjadi. Nah, makanya cek profil kita. Kalau sekarang masih ada, yuk rubah. Harusnya yang foto meyakinkan itu, atau kata-kata bermanfaat dan lainnya itu lebih baik. Nah, ada 7 langkahnya nih. Tambah teman, bagaimana, terus bagaimana kontennya, interaksinya bagaimana, timing, konversi, dan konsisten. Nah, ini ada 7 langkah, maka bisa kita lakukan nanti kalau Bapak Ibu memang mau belajar lebih lanjut. Ya, karena ini panjang. Ini nanti saya sampaikan juga di akhir, sampai saya buat berapa kali pertemuan. Ya. Nah, ada juga di sosmed lainnya, contoh Instagram. Nah, sama 7 langkah juga saya buat lebih kurang sama. Hanya beda nanti di isinya. Karena di konten ya, cara tambah temannya itu beda. Karena di Facebook lebih gampang kenapa? Karena dia punya grup, dia punya fanpage. Nah, terus timingnya juga bagaimana konversinya dan konsistensinya itu ada khusus dibahas. Nah, kemudian inilah banyak ya. Sebenarnya kita pelajari banyak. Ya, ada juga kita bagaimana menentukan buyer persona pembeli kita itu orang-orang yang bagaimana nih? Muda atau sudah tua, laki-laki atau perempuan, dia punya anak atau tidak dan lain-lainnya. Itu buyer persona. Nah, ini saya bagi dalam beberapa materi dulu pernah saya buat. Nah, Bapak Ibu kalau memang mau belajar silahkan, tapi ini pilihan saja. Nah, di sini ada kelas online mentoring digital marketing saya buat, itu belajar selama 3,5 bulan. Lama ya, 3,5 bulan. Artinya ya ini sebenarnya untuk mentoring bisnis kita, bisnis Bapak Ibu. Nah, itu saya buat melalui grup diskusi dan juga via Zoom. Nah, itu ada pertemuan yang beberapa kali ini, enggak 15 lagi nih ya. Oh, ada 15 kali sama review ya. Nah, ada reviewnya juga. Jadi, materi yang diberikan tadi ini bayar persona. Ya, ini menentukan bagaimana pelanggan prospek kita itu yang kita targetkan apa. Nah, riset kata kunci tadi saya bilang, ini sebenarnya kalau kita jual tanah atau kita jual baju, ini apa kata kunci yang dicari orang. Nah, itu ada caranya lebih panjang dan banyak caranya. Kemudian sistem funneling. Nah, tadi Bapak Ibu sudah belajar, saya berikan sistem funneling. Nah, tentu itu sudah cukup sebenarnya untuk ilmunya. Tapi kalau mau lebih lengkap, nanti saya juga ada tambahan-tambahan, karena dalam funneling ini bagaimana AIDA-nya berfungsi. Kan AIDA itu mungkin paham, ada yang paham ya. Nah, bagaimana nanti untuk dalam funneling itu yang disiapkan misalnya di webnya, di WA-nya, di Facebook-nya. Nah, itu. Jadi langsung ke action-nya, praktek. Itu yang diberikan. Kemudian ada WA marketing. Nah, ini menyambung nih. WA marketing itu bagaimana kita memanfaatkan WhatsApp kita untuk bisa jualan closing-closing gitu. Ya. Nah, bahkan saya ajarkan juga desain Canva. Desain Canva ini sebenarnya desain untuk kita membuat flyer. Tapi flyer itu udah bukan flyer ecek-ecek jelek. Enggak, bukan kaleng-kaleng, tapi udah bagus. Pakai Canva ini insya Allah. Karena ada desain khusus dan bagaimana caranya supaya mendapatkan yang pro. Nah, pro ya. Jadi yang tidak lagi ada tanda watermark-nya. Kemudian saya ajarkan juga copywriting. Nah, ini copywriting penting ketika sudah ada flyer, bagaimana kata-kata menarik orang supaya mau beli langsung. Nah, itu. Kemudian ada FB dan IG marketing. Nah, seperti yang sudah saya tadi sampaikan, ada 7 langkah. Nah, itu akan saya bongkar, saya berikan semuanya itu di FB dan IG marketing ini, karena sama kan tuh. Nah, kemudian ada FB Ads. Nah, bagi yang memang, wah saya maunya berbayar, saya punya anggaran budget untuk itu, ya bisa juga iklan berbayar. Ya, kemudian ada TikTok marketing. Nah, ini saya juga belajar. Kemarin sebenarnya saya nggak mau ikutan, tapi akhirnya saya ikutan juga. Alhamdulillah dalam waktu singkat saya membuktikan, walaupun saya nggak terlalu aktif ya, tapi ketika saya belajar dan saya langsung praktekkan, itu dalam sekejap bisa dapat 1.000. Ya, yang ini kita. Kemudian GMB, nah ini tambahan, beda warna ini beda apa ya materi.
Ini GMB ini lebih kepada kita membuat, kalau Bapak Ibu membuat web mungkin terlalu panjang, mungkin Google Sheet aja ya. Google Sheet-nya kita buat minimal produk kita apa. Nah, baru ada nanti Google My Business. Jadi Bapak Ibu punya usaha bisnis, jelas nih alamatnya di mana, tempatnya di mana, bisa dikunjungi orang. Nah, itu akan kita pelajari. Jadi jangan kita punya bisnis tapi orang nggak bisa cari di Google. Oh bisa, Pak, saya nggak perlu saya aktifkan, saya udah bisa dapat. Nah, itu dia. Bapak Ibu mungkin kalau di jalan itu, ada pernah lihat mobil yang ada di atasnya seperti antena dan lainnya, itu adalah mobil Google. Google itu sekeliling rutin itu melihat bisnis-bisnis apa yang baru yang ada, itu mereka update. Nah, kalau kita baru mau buat ya kita usahakanlah pakai GMB ini ya, GMB. Nah, Google Sheet untuk membantu tambahan. Nah, kalau mau buat web boleh, nanti kita bisa bantu juga. Nah, baru afiliasi digital marketing. Nah, ini juga bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini, kerjanya bukan hanya Bapak Ibu, tapi juga bisa orang lain yang membantu. Nah, itulah ya yang bisa saya berikan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau mencari informasi lebih lengkap, boleh klik aja nanti di, itu nggak bisa diklik ya, linknya di seperti HTTP mentoring digital marketing, atau saya coba klik lagi di chat. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di chat ada nih, saya kirim. Oke, ini. Silakan diklik, nanti informasi lebih lengkap otomatis akan diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi datanya. Nah, ini untuk informasi nih sampai di sini. Berikutnya, saya sedikit tambahkan saja langsung biar ada contoh, karena tadi ada yang tidak punya produk ya di sini. Saya tanya ada yang belum punya produk. Nah, mentoring ini saya bagi dalam beberapa langkah. Mentoring ini 3,5 bulan, ada paket saya bagi. Ya di sini nggak bisa saya tunjukkan ya, nggak sempat saya buat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah isi yang tadi yang saya kasih terakhir, ada berapa tuh yang saya kasih? Yang pertama, ini ya, nanti saya ulangi lah. Tapi yang terakhir yang mentoring digital marketing itu, Bapak Ibu kalau klik, nanti setelah selesai itu tergambarkan semua otomatis di WhatsApp-nya. Nah, jadi yang saya ingat, paket full. Full ini 3,5 bulan mau belajar itu bisa dengan per kelompok, jadi tidak harus sendiri. Nah, berapa sih biayanya? Kalau nggak salah saya 3,5 juta ya untuk satu paket full ini. Nah, tapi untuk Bapak Ibu, kalau dia sendiri, wajar ya kalau sendiri segitu ya. Bayangkan saya harus menghabiskan waktu sekian banyak untuk ini. Nah, Bapak Ibu boleh bayar segitu. Tapi Bapak Ibu yang mungkin, wah besar kali dananya, 3,5 juta untuk semua paket ini sangat murah. Kenapa? Tadi saya bilang, saya hanya belajar untuk satu saja. Waktu itu pencarian data Google itu 3,5 juta tahun 2012. Kemudian kemarin saya panggil juga dari yang Pak Agus itu juga sama. Itu juga biayanya segitu. Hanya satu. Nah, sementara ini banyak item-itemnya. Dan biayanya juga sama, 3,5. Jadi sangat-sangat murah dibandingkan yang saya pernah dapatkan. Jadi sebenarnya kembali ke kita lah, merasakan atau membutuhkan atau tidak, dan memang mau berubah, menaikkan income atau tidak, itu sebenarnya. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti kalau memang Bapak Ibu mau, ada cara untuk membantu tidak harus sendiri. Artinya apa? Ya, saya nggak punya dana. Ya udah, kalau gitu bisa bertiga, kalau bertiga bisa sehingga saya di web itu di balasan otomatis ada. Nah, Bapak Ibu bisa bertiga. Kalau 3 orang itu cukup hanya bayar 750.000 per orang. Full tetap bisa dapatkan. Pak, saya masih belum ada dana segitu. Boleh nggak saya ambil yang per bulan aja? Ya, mungkin sebulan ini saya ambil ada 3 item, 3 item, 3 item, atau 2 item terakhir. Ini kan mungkin warnanya beda-beda tuh. Nah, itu boleh. Boleh. Biayanya berapa? Murah, hanya 250.000. Atau kalau saya nggak ada dana juga gimana? Nah, ini yang mau saya berikan pada malam hari ini. Saya ingin berbagi. Ya, bagi Bapak Ibu nggak punya dana, tidak punya biaya, tapi mau aktif. Nah, syaratnya itu. Karena saya akan buat tim orang-orang yang mau, tapi dengan produk yang sudah saya tentukan tentunya. Karena saya juga membantu orang lain ya. Ya, contohnya apa? Nih, saya langsung aja. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti training atau mentoring saya tadi semuanya, tapi ya lebih kurang belum tentu semuanya ya kalau ini ya, karena free ya. Nah,
cukup Bapak Ibu ikuti aturan yang ada. Jadi syarat-syaratnya ada. Jadi mentoring sama saya ya gratis, tapi Bapak Ibu harus punya produk. Dan produknya itu saya ambil ini. Kenapa? Ini saya sudah buktikan sama keluarga. Dan ini sangat-sangat bermanfaat. Dan biayanya enggak mahal. Nah, kalau bagi yang nggak punya produk ya, tapi bagi yang punya produk boleh kita kerjasama, boleh kita nanti bisa belajar, itu opsinya bisa kita tentukan nanti setelah ini. Tapi bagi yang nggak punya produk atau saya punya produk nih, tapi saya mau belajar gratis, ya boleh-boleh aja. Ada kadang orang gitu ya, nggak mau, mohon maaf lah nih ya, bukan berarti kita meremehkan enggak. Tapi kan saya kalau harus bayar 3,5 juta sendiri kayaknya sayang. Nah, gitu. Ya udahlah saya ikut ini aja, saya ikut yang gratis misalnya. Nah, di sini syaratnya kita harus aktif. Betul-betul aktif. Artinya dari waktu ke waktu ketika tidak aktif maka dia harus didiskualifikasi atau dikeluarkan. Nah, itu. Tapi kalau berbayar, ya beda dong. Masa berbayar harus dikeluarkan kalau nggak aktif? Ya enggak. Kalau sudah berbayar, tentunya yang rugi diri sendiri. Kenapa? Karena sudah keluar uang untuk belajar, tidak dipraktekkan, maka rugi terhadap dia, karena sudah biaya. Nah, ini belajarnya gratis, mentoring gratis. Tapi nggak mau praktek. Udah dikasih ilmu nggak praktek, ya kan padahal nggak ada biaya. Ya, yang rugi, masa mau rugi, nggak mau rugi lagi? Nah, itu makanya harus serius. Nah, kalau produk ini, kalau sudah pun nanti ada dimiliki, ini sangat-sangat bisa digunakan bagi siapa saja. Bahkan orang yang sehat pun bisa untuk meningkatkan imun. Jadi kayak saya, alhamdulillah itu saya juga rutin, ya, saya juga minum. Nah, di sini ada bajakah ini, Bapak Ibu, bajakah ini ada yang celup, yang contoh yang kiri dua ini, itu udah celup, ya, ada bajakah kuning, bajakah merah. Di sini ada bajakah juga yang memang masih dalam bentuk batang-batang kayu, di mana ini bisa direbus dan nanti diminumkan airnya. Nah, kenapa bisa beda? Tentulah beda kemasan, ada harga, ada rupa, gitulah ya. Kalau dia harga yang sudah seperti ini, rupanya kan beda, tentu harganya juga beda dengan yang ini. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup nanti mendaftar nanti di form yang akan diberikan. Nah, cuman formnya nih saya belum dapat nih. Nanti akan saya berikan, atau Bapak Ibu yang hadir, ya, di sini cuman bagaimana ya? Susah juga kalau kelewat. Ntar ya, saya coba cari dulu, karena kalau nggak dapat nanti kelewat, Bapak Ibu nggak tahu nih siapa yang mau ikut program itu tidaknya. Oke, sebentar saya carikan dulu linknya. Nah, mudah-mudahan dapat linknya, link yang singkat saja. Sebentar ya. Nah, intinya saya sambil bicara aja ya. Produk ini, Bapak Ibu sambil baca nih, saya teruskan dulu nih. Produk ini Bapak Ibu bisa lihat manfaatnya dan fungsinya nih. Nah, ini bisa dibaca lagi ya, sambil saya cari linknya. Nah, manfaatnya nih, luar biasa. Ini sudah diteliti, bahkan itu pernah fenomenal ya, anak sekolah yang menemukan itu. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sambilan, nah silahkan dibaca sambil saya mencari formnya. Oke, kalau enggak saya buat singkat aja. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, mentoring. Jadi kita di dalam sini namanya ada, nah nanti buat komunitas, nah tadi seperti saya bilang di awal ya, digital marketing ada membuat komunitas digital marketing, kalau di sini namanya pengusaha ahli surga, atau disingkat dengan PAS. Jadi saya buat aja mentoring PAS. Nah di sini Bapak Ibu nanti bisa aktif untuk apa ya, untuk di sini gratis, dan ilmu-ilmu tadi Bapak Ibu bisa dapatkan semua. Ya, saya nggak jamin semuanya, tapi intinya itulah intinya. Di daftar mentoring PAS. Nah, Bapak Ibu silakan isi datanya. Saya kirimkan di sini ada beberapa ya. Nah, saya langsung saja. Terima kasih data. Jadi ini Bapak Ibu saya gunakan aplikasi yang tadi saya bilang. Sudah tanya. Sudah kami terima. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ngetes hasilnya ini, terima kasih data Bapak siapa, Ibu siapa sudah kami terima. Nah, info selanjutnya, biar ada tambahan, info selanjutnya akan kami kabari menyusul. Nah, itu. Terima kasih. Nah, silakan diklik, nanti pesannya itu tuh. Ya.
Nih, saya kasih langsung linknya. Nah, ini salah satu dunia digital marketing yang sangat membantu. Bahkan saat ini Bapak Ibu pernah heboh sekarang ini ya, IA, IA ya. Itu bagaimana sekarang orang semakin mudah terbantu dengan beberapa aplikasi yang ada. Itu lagi rame juga itu. Nah, berikutnya mungkin saya lanjutkan dulu. Bapak Ibu boleh lihat nih, testimoni orang-orang yang merasakan manfaatnya pernah sakit ini. Nah, silakan Bapak Ibu baca. Nah, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ya, MAG bisa, asam lambung bisa, diabetes bisa, asam urat bisa, ini contoh. Tapi ini Bapak Ibu, ini contoh. Kalau Bapak Ibu punya produk, silahkan. Ini contoh saja, saya akan bantu bagi mereka yang tidak punya produk. Belajar di sini. Nah, itu Bapak Ibu sudah saya kirimkan di chat. Bagi yang mau mentoring gratis, nah maka silahkan daftar di sini, nanti akan kami berikan informasi selanjutnya. Ya, ini bentuk wujud saya membantu sesama ya untuk ini. Nah, oke kita lanjut. Mungkin ini udah bisa dibaca semua ya. Wah, benjolan-benjolan kanker, payudara, tumor, kanker payudara maksudnya payudara maksudnya benjolan-benjolan di leher, punggung dan lainnya, amandel. Alhamdulillah itu bisa terbantu. Bahkan orang yang untuk terapi rokok juga terbantu. Nah, kemudian bisnisnya juga alhamdulillah, insyaallah dapat orderannya bisa bertubi-tubi ya. Ini kalau ada yang mengirim pesan segini kan alhamdulillah ya 2 juta. Nah, itu saja pas lewat 945 kita selesai. Mohon maaf nih kalau waktu untuk tanya jawabnya sedikit, tapi inilah yang bisa saya berikan. Bapak Ibu boleh nanti hubungi saya di sini beberapa link maaf nih. Nah, nih follow ya, silakan di Instagram saya, IG ya, Facebook, YouTube. Nah, ini semua yang saya miliki. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini pas 9.45 waktu yang saya berikan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Dan Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau mau rekamannya, karena saya tentu tidak bagikan ke semua. Karena effort Bapak Ibu hadir hari ini itu patut dihargai. Maka bagi Bapak Ibu yang memang mau mendapatkan rekaman, kami persilahkan untuk mengisi form atau yang tadi yang saya berikan sharing free tadi, sharing rutin tiap pekan, tiap waktu. Atau saya kasih lagi ya, mana tadi? Nah ini sharing ini. Bagi Bapak Ibu yang mau rekamannya, silakan isi datanya di sini. Nah ini, Insya Allah saya sharing di sini. Ya. Kemudian tadi, wah ini semakin ramai malah. Mungkin waktunya memang jam segini baru bisa connect Pak ya. Ya, tadi 5 ebook sudah terlambat, Pak. Mohon maaf. Tadi saya bagikan 5 ebook. Tapi ya, karena Bapak Ibu sudah berusaha, berjuang untuk hadir hari ini, ya malam hari ini ya nggak apa-apa, saya bagikan aja lagi. Bapak Ibu yang mau 5 ebooknya silakan ambil di sini. Kemudian yang mau ikut mentoring digital marketing, informasinya berapa sih paketnya, apa saja, dan bagaimana, silakan ambil di sini. Nah, itu sudah saya bagikan Pak ya, ada 3, 4. Dan terakhir, yang bagi Bapak Ibu yang mau dapatkan gratis mentoring tapi dengan catatan ikuti aturannya. Nanti aturannya saya berikan di Japri. Alhamdulillah dari sekian banyak sebenarnya sudah ada 7 orang yang mau ikut. Ya. Dari Bapak Ibu kalau memang ada yang mau ikut juga silahkan. Tapi di sini kita keseriusannya namanya gratis. Kalau gratis tentulah keseriusan kita dituntut agar program ini berjalan dengan baik. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada 4. Silakan Bapak Ibu copy, pastekan di mana, atau langsung klik boleh agar terbuka. Dan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan untuk bertanya, sambil menunggu teman-teman untuk mengisi datanya. Oke, silakan Bapak Ibu, open mic aja bagi yang mau bertanya. Kami persilakan, atau boleh di chat juga boleh, silakan. Selamat datang Pak Agus, ya Pak Aslan juga nih, alhamdulillah sempat Pak ya, tadi ada acara ya kalau nggak salah ya. Ya Bu Desi, terima kasih sudah hadir, Pak Iwan sudah hadir juga, Bang Saprizal ya, Masya Allah. Ya, baik Pak Wahid, ada apa? Nih Pak Wahid yang luar biasa nih, orang awal ya. Tadi sudah hadir dulu sama Pak Azri. Nah, Pak Wahid, boleh silakan mungkin kalau ada yang bertanyakan. Nih kalau tadi sharing-sharing saya udah panjang sama salah satu pengusaha juga ya, Insya Allah saya akan nanti kapan Pak, kalau Pak sudah di Medan nanti boleh Pak kita jumpa. Nanti kita coba Ya, atur
Ya, bisa Pak ya, kita atur. Nah, Ya, bagi Bapak Ibu nanti boleh juga kita saling kontak. Jadi kita silaturahmi. Jadi kita ini ya bisa saling berkoneksi tentunya satu sama lain. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Kalau Pak Azri mau ya bertanya boleh, Ustaz, ya silakan. Pak Rahmat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya saya Oke, terima Bapak Ibu. kasih malam ini diberi kesempatan untuk ikut. Hmm. Hanya saja saya ingin melihat teman-teman yang ikut serta juga malam ini tak nampak wajahnya Pak Rahmat. Iya, memang begitu Pak. Banyak Oh alasan. gitu ya. Nah, Saya kan udah berapa katanya kali ikut tidak banyak kenal seperti itu. maka tidak sayang katanya. Iya, iya. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua, mari kita buat jaringan. Iya. Kalau produk bapak-bapak peserta ini bisa saya pasarkan, saya bantu pasarkan. Boleh. Kemudian juga kalau mau memasarkan produk saya, boleh Iya, seperti yang saya lakukan. iya. Mantap. Mudah-mudahan hasilnya cukup bagus. Ya, oke, Begitu siap. juga dengan Pak Rahmat. Mari Hmm. Pak, kita praktekkan teori-teori yang sudah dikumandangkan dalam Iya, beberapa jumpa Zoom meeting ini. iya. Kita praktekkan, kita ajak anak-anak muda yang mau berbisnis di digital marketing ini dengan kita olah, kita arahkan supaya mereka menjadi pengusaha yang berhasil pada masa yang akan datang. Amin. Iya. Saya Siap. siap Pak, saya Oke, siap mantap. memodali, barangnya pasar sangat terbuka, barang kita ada. Jadi adik-adik itu Pak Rahmat lah yang pandai mengelolanya. Oke, Kalau saya siap, siap. untuk digital marketingnya, maaf aja mungkin saya tidak ahlinya. Oke, Saya siap. manual aja masih Pak. Oke, oke, Terima kasih siap. Pak Rahmat. Ya, sama-sama Nanti Pak pulang Azri. saya di Medan ketemu kita Pak. Nah, boleh kontak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ini ya salah satu pengusaha sepatu ya dari Medan. Nah Bapak Ibu seperti disampaikan tadi ya kita bisa bersinergi. Sebenarnya yang saya berikan tadi karena saya sudah berakad duluan sama salah satu produk tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya produk itu dulu lah yang saya berikan gitu kan. Apa tadi Bajakah? Akar Bajakah ini yang bisa kita coba untuk langkah awal ini. Nah, nanti ke depannya bisa saja Bapak Ibu punya produk apa, bisa kita sinergikan. Nah, tadi Pak Azri, ya boleh, kita siap nih. Apa yang Bapak butuhkan, ayo kita sinergikan. Nah, sama. Nah, kalau kita kumpulkan orang, insya Allah siap. Tapi memang kita butuh tim, ya. Kalau di sini saya alhamdulillah di Bajaka ini, saya hanya sebagai posisi adalah digital marketing. Jadi saya tidak termasuk yang menjualkan, saya tidak termasuk yang mengirimkan, saya tidak termasuk operasional lah lebih kurang, itu saya tidak di sana. Tapi sudah ada timnya. Nah, saya berfungsi sebagaimana saya posisi digital marketer. Maka saya bantu untuk memarketingkannya. Saya bantu untuk mendidik tim-timnya. Makanya di sini adalah 10 orang aja kalau ada yang sudah mau berusaha menjalankan produk ini, Oh, artinya ini dia bisa ke bermain depan. ajang apa akar Nah, bajakah itu ya? iya, Akar jadi untuk yang sekarang akar bajaka ini akan saya coba mulai karena saya sudah bersepakat dengan yang pemiliknya. tadi. Karena langsung distributornya, ya langsung yang pemiliknya lah kita bilang produsennya. Jadi ya saya bersenang. Nah, ini sekarang ada Pak Azri nih, langsung produsen apa ya, langsung yang pemiliknya kan enak gitu. Jadi kita bisa atur. Nah, insya Allah kalau ini kita bisa jalankan, ya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita cobalah kalau memang mau dari akar bajakah ini kalau akar bajakah kebetulan memang ya tidak mahal dan itu bisa digunakan dan bisa repeat order. Itu dia. Jadi silahkan dicoba, yang mau tadi sudah saya kasih linknya. Oke, kita sampai jam 10 Bapak Ibu ya, masih ada waktu. Oh, ini ada pertanyaan di chat dari Pak Wahid ya, dari Pak Wahid. Ini Pak Wahid jauh nih dari Jawa tadi ya. Masya Allah ya. Dari Pak Wahid ada pertanyaan. Pak Wahid tadi dari mana Pak? Kebumen ya Pak ya, Kebumen. Nah, bagaimana cara menjadi seorang mahir dalam digital marketing, Pak Rahmat? Oke, sebenarnya Pak, digital marketing ataupun dalam ilmu lain pun, sales, dalam ilmu keuangan, dalam ilmu apapun, sebenarnya mahirnya ini kan Pak, karena kita sering melakukannya. Itu sebenarnya. Mahirnya ini karena kita langsung mempraktekkannya, langsung melakukannya, dan terus melakukannya, terus melakukannya, dan terus sampai
bisnis kita selesai atau memang kita yang selesai. Itulah lebih kurang. Kenapa saya katakan demikian? Ya memang begitulah ya hukum alamnya, atau apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, dan memang itu luar biasa dampaknya kalau kita betul-betul mempraktekkan. Nah, jadi cara gampangnya Pak, yang menjadi pertanyaan ini sebenarnya bagaimana cara saya supaya saya betul-betul bisa nih, apa yang harus saya lakukan, bagaimana? Nah, bagaimana, mulailah dengan langkah yang paling kecil. Apa yang Bapak miliki? Bapak miliki produknya apa? Tadi apa Pak ya? Pak Wahid tadi, saya nggak ingat, tadi udah ada ngasih tahu belum ya? Nah, produknya apa? Nah, ini Pak, dimulai, lakukan apa yang diajarkan. Nah, contoh nih, saya ajarkan tentang Facebook marketing tadi. Langkah satu yang sudah saya kasih tunjuk, update profil kita, cek profil kita. Nah, yuk, cek profil kita, lakukan langsung. Nah, masalahnya kita tidak bisa mempraktekkan, bukan tidak bisa ya, mungkin kita tidak kuat kepada diri kita untuk melakukan itu sesuai komitmen yang sudah kita buat di awal. Di awal mungkin kita buat nih, aku tuh mau kalau pagi melakukan ini, posting misalnya. Aku mau kalau siang tuh juga posting, tapi udah pagi, tak kenapa kok rasanya ada aja yang lain, akhirnya kelewat. Nah, saya mau belajar nih, bagaimana bisa desain sendiri. Tapi untuk membuka Canva atau mendownload aplikasinya aja nggak diambil-ambil, nggak download, nggak diunggah-unggah. Bagaimana mau dapat? Nah, terus mau belajar, udah belajar nih, tapi ketika udah dapat ilmunya nggak dipraktekkan. Nah, itu Pak. Jadi apapun yang Bapak dapatkan, yang sudah Bapak ketahui, langsung praktekkan Pak. Action, take action. Di situ sebenarnya mahirnya. Jadi kalau Pak sudah biasakan, insya Allah terbiasa. Termasuk public speaking. Ya, kayak saya bicara ini sebenarnya bukanlah saya orang yang hebat berbicara, tidak. Bahkan saya dulu masih kerja awal-awal itu saya untuk bicara aja payah. Tapi alhamdulillah di tempat waktu itu saya belajar salah satu di ya bisnis marketing juga lah ya. Dulu namanya macam-macam yang jaringan. Nah, saya coba belajar di sana, alhamdulillah bisa berubah. Tapi Pak, itu dilatih terus. Nah, gitu aja Pak. Jadi Pak Wahid kalau mau, yuk ambil program yang mana saja, atau ya lakukan langsung apa yang yang tadi bisa saya berikan. Tapi kalau Bapak ikut nanti program, itu akan dilatih, secara nggak mau akan dilatih. Ya sedikit kata kutipnya dipaksa. Nah itu Pak, kenapa dipaksa? Tadi, kalau enggak akhirnya nggak jalan-jalan. Nah makanya kalau yang free, mau belajar free, gratis, dipaksanya kalau tidak ikut aturan, misalnya gini contoh, nih saya kasih contoh aja. Yang gampangnya kita belajar Facebook misalnya, atau belajar Canva, yuk kita buat Canva-nya. Sekarang udah diajarkan nih. Oke, dalam 3 hari Bapak Ibu sudah harus punya satu desain Canva. Nah, masa nggak bisa dong dalam 3 hari udah diajarkan ilmunya. Bahkan kalau pakai Canva ini Bapak Ibu, insya Allah 5 menit bisa, 50 menit bisa, 5 hari juga bisa. Tergantung kita. Gitu. Nah, selesai Canva. Besoknya Bapak Ibu sekarang tugasnya posting di sosial medianya. Nah, posting atau buat copywriting-nya dulu 1 hari ini, buat copywriting. 2 hari lah kita bilang. Besoknya posting. Udah, itu kan untuk siapa? Untuk Bapak Ibu juga. Nah, nanti kalau sudah ikut mentoring yang berbayar, nah itu tentu lebih lebih mantap lagi. Karena prakteknya akan khusus dan akan lebih intens lah. Itu sih bedanya. Begitu Pak Wahid ya, Pak Wahid Ansori, semoga bisa menjawab. Jadi intinya Pak, kalau bisa sama-sama Pak kita, seperti Pak Azri bilang tadi, sama-sama kita. Oke, Pak, saya nggak bisa untuk mendalaminya lagi karena faktor U ya, contoh ya. Ya nggak apa-apa Bapak nggak bisa, tapi Bapak sudah paham ini penting, maka ajaklah anak, ajaklah ponakan, atau ajaklah orang orang lain, anak-anak muda tadi kata Pak Azri itu. Ya udah, mereka yang kita coba berikan, ya berbagilah jadinya. Oke, terima kasih Pak Wahid, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Tinggal 3 menit lagi sebelum kita tutup. Dan sekali lagi mohon yang mau rekaman ini langsung di apa ya di sini. Nih, sekali lagi tak berikanlah nih supaya dapat rekamannya. Nah, nanti mungkin di sini karena seperti di funneling, saat ini saya sudah membangun funneling di mana orang-orang yang mau mendaftar di sini, link yang baru saya berikan,
maka akan mendapatkan pembelajaran rutin dari saya. Nah, bagi Bapak Ibu ternyata, nah langsung itu saya informasikan ya, kalau seandainya tidak mau lagi mendapatkannya, sementara saya masih mengirimkan terus, dan Bapak Ibu merasa bosan atau merasa nggak cocok lagi atau apapun alasan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nggak mau menerima lagi pesan dari saya, silahkan Bapak Ibu blok. Ya silahkan diputus aksesnya, nggak apa-apa. Karena itu kan di awal sudah kesepakatan itu akan mendapatkan rutin. Karena saya tidak bisa memutuskannya langsung, karena saya menggunakan aplikasi. Tapi kalau udah diblok, ya tentu itu masing-masing ya. Yang rugi siapa, yang untung siapa, nggak usah bicara untung rugi deh. Yang penting Bapak Ibu pastinya nggak dapat lagi informasi-informasi atau motivasi atau tips-tips jualan lainnya nggak dapat lagi kalau seandainya sudah diblok. Tapi Bapak Ibu kalau seandainya ada terpaksa, nomor saya ada 2 kok, tenang aja. Oke, ada lagi mungkin terakhir ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak Ibu boleh nanti hubungi saya di nomor ini kalau seandainya masih segan-segan atau gimana, 0853 5551 7722. Nah, silakan hubungi saya di sini. Nah, ini nomor saya. Ini nomor aktif saya. Kalau nomor untuk digital marketing itu beda lagi. Bapak Ibu mungkin mendapatkan dari sini adalah nomor digital marketing saya. Apakah nomor itu aktif? Aktif. Tapi itu tidak untuk call, tidak untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan nomor saya yang sering mendapatkan pesan itu slow respon, lambat, maka Bapak Ibu chat WA saya di nomor ini. Insya Allah ini fast respon, cepat responnya. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir nih. Sepertinya nggak ada lagi pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, ya masih bertahan malah 16 bertambah ya. Terima kasih. Kepada Bu dari atas lah ya, Pak Agus, semoga sudah absen Pak ya, biar saya kasih nanti ini kalau terlambat tadi bisa ikut. Pak Aslan ya, silakan. Pak Azri tadi udah, Pak Basri silakan, Bu Desi, Pak Fahi, Bang Fahi ya, Pak Fahi, Pak Bu Fatia, Bu Hesti, Pak Iwan, Bu Marwa, Bu Nada, Pak Saprizal, Bu Susi, Pak Wahid, dan Pak Zapran. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Berhubung sudah lewat 15 menit dari yang dijadwalkan. Untuk itu saya undur diri. Saya Rahmat Junaidi. Mohon maaf atas semua kesalahan yang ada. Dan mohon ampun kepada Allah. Sampai jumpa lagi di event-event berikutnya dari Kim Academy. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Izin saya close ya Bapak Ibu. Terima kasih.